Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Novita, kelas A1 Pendidikan Matematika 2019 dengan NIM 19071007 Universitas Malikus Saleh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari nilai mean, modus, median, kuartil, simpangan baku, dan varians menggunakan aplikasi autograf, di mana ini merupakan tugas akhir semester saya untuk mata kuliah statistika dasar. Nah, jadi langkah pertama yang harus dilakukan yaitu buka aplikasi autograf yang telah di-download dan diinstal sebelumnya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi autograf 5. Ini merupakan tampilan utama aplikasi autograf 5. Kemudian, langkah yang harus dilakukan yaitu kita klik yang sigma ini atau New ID Statistic Pack. Nah, maka akan muncul Pack 1. Ketika kita ingin memasukkan data mentahnya, kita klik kanan. Nah, di sini itu ada Enter Grouped Data dan di sini itu ada Enter Raw Data, di mana Enter Grouped Data ini untuk data kelompok dan Enter Raw Data ini untuk data tunggal. Kita juga bisa mengkliknya di sini, di mana ini untuk data kelompok dan ini untuk data tunggal. Karena di sini saya ingin mencari menggunakan data tunggal, maka saya pilih yang Enter Raw Data. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana disinilah kita masukkan data mentahnya. Nah, jadi data mentah saya yang pertama itu ada kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul row data 1. Kemudian ketika kita ingin melihat hasilnya, kita pilih yang Sigma X ini atau View Statistic Box. Nah, maka akan muncul row data, di mana dari data tunggal tadi saya memiliki sampel ada 25, meannya ada 49,6, standar deviation-nya ada 15,93, rangannya ada 50, lower quartile-nya ada 40, mediannya ada 50, upper quartile-nya itu ada 65, dan IQ rangannya itu ada 25. Kemudian saya akan memasukkan data mentah saya yang kedua. Caranya sama seperti tadi, kita pilih yang Sigma ini atau New ID Statistic Pack. Nah, maka akan muncul Pack 2. Kemudian kita klik kanan. Nah, karena saya ingin memasukkan data tunggal, maka saya pilih yang Enter Raw Data. Nah, kemudian kita masukkan data mentah yang kedua, di mana data mentah saya itu ada Nah, kemudian kita klik OK. Maka akan muncul row data 1 di Pack 2. Ketika kita ingin melihat hasilnya, kita klik yang Sigma X ini atau View Statistic Box. Nah, maka akan muncul row data, di mana dari data tunggal tadi saya memiliki sampel itu 25, meannya ada 49,2, standar deviation-nya ada 9,96, rangannya ada 40, lower quartile-nya ada 40, mediannya ada 50, upper quartile-nya itu ada 55, dan IQ rangannya itu ada 15. Selanjutnya, saya akan memasukkan data mentah saya yang ketiga. Nah, caranya yaitu kita pilih yang Sigma ini atau New ID Statistic Pack. Nah, maka akan muncul Pack 3. Kemudian, klik kanan. Karena di sini saya ingin memasukkan data kelompok, maka saya pilih yang Enter Grouped Data. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana di sini kita tuliskan batas awal dan batas akhir, dan di sini kita tulis frekuensinya. Nah,
kita klik yang enter manually. Kemudian kita hapus. Karena data saya yang ketiga ini adalah data tunggal yang saya ubah ke dalam data kelompok, maka sebelum mengubahnya, saya harus mencari nilai range, banyak kelas, dan panjang kelasnya. Nah, inilah data tunggal saya sebelumnya. Kemudian, saya akan membuatnya ke dalam data kelompok seperti ini. Nah, di sini itu ada range, di mana rumusnya itu data terbesar dikurang dengan data terkecil. Banyak kelas itu rumusnya 1 ditambah 3,3 log n, di mana n ini merupakan jumlah sampel data tunggal. Kemudian panjang kelas, di mana panjang kelas itu rumusnya range dibagi dengan banyak kelas. Nah, kemudian ini adalah frekuensinya, di mana dari data 30 sampai 38 itu frekuensinya ada 5, karena dari data tunggal ini data 30 itu muncul sebanyak 5 kali, maka di dalam frekuensinya kita tulis 5. Nah, kemudian kita masukkan batas awal dan batas akhirnya, di mana batas awalnya itu ada. Nah, di sini saya menggunakan tanda koma, karena laptop saya bisa membaca menggunakan tanda koma. Ketika laptop teman-teman tidak bisa membaca menggunakan tanda koma, maka teman-teman bisa mencobanya menggunakan tanda titik 2, titik koma, ataupun titik. Kemudian tuliskan batas akhirnya, dan ulangi lagi batas awalnya. Kemudian batas akhirnya, begitu sampai semua datanya tertulis. Nah, kemudian kita tulis frekuensinya. Pilih yang discrete dan klik OK. Nah, ketika autograph-nya error, mungkin dari data yang saya masukkan ini, datanya itu kurang memenuhi syarat untuk mencari nilai mean, modus, median, kuartil, simpangan baku, dan varians menggunakan data kelompok. Langkah alternatifnya yaitu pilih yang user raw data, kemudian klik edit. Nah, kita masukkan data tunggal yang sebelumnya, di mana datanya itu ada. Maaf. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana ini adalah data tunggal dan ini adalah data kelompoknya. Dari data kelompok tadi, saya memiliki frekuensi itu ada 23, mean-nya ada 47,54, standard deviation-nya itu ada 14,00, model kelasnya itu ada 50, lower quartile-nya itu ada 38,25, mediannya ada 49,92, upper quartile-nya itu ada 54,85, dan IQ range-nya itu ada 16,60. Ketika kita ingin melihat lebih detail, maka kita pilih yang table of statistics. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana dari data kelompok tadi, ini adalah frekuensinya ada 23, mean-nya ada 47,54, standard deviation-nya itu ada 14, dan variance-nya itu ada 196,1. Kita juga bisa menggesernya ke kanan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya, saya akan mencari nilai mean, modus, median, kuartil, simpangan baku, dan varians dari data mentah saya yang keempat. Caranya yaitu kita klik yang sigma ini atau New ID Statistic Pack. Nah, maka akan muncul Pack 4. Kemudian kita klik kanan.
karena di sini saya akan mencari menggunakan data kelompok, maka saya pilih yang intergrouped data. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana di sini kita tuliskan batas awal dan batas akhirnya, dan di sini kita tulis frekuensinya. Pilih yang enter manually ketika kita ingin menuliskannya secara manual. Nah, jadi data saya yang keempat ini adalah data tunggal yang saya ubah ke dalam data kelompok. Maka sebelum mengubahnya, langkah yang harus dilakukan yaitu kita harus mencari nilai range, banyak kelas, dan panjang kelasnya. Nah, inilah data tunggal saya yang sebelumnya, di mana saya akan membuatnya ke dalam tabel seperti ini. Nah, jadi rumus range itu data terbesar dikurang dengan data terkecil. Rumus banyak kelas itu 1 ditambah 3,3 log n, di mana n ini adalah jumlah sampel data tunggal. Kemudian rumus panjang kelas itu ada R dibagi dengan K. R itu adalah range dan K adalah banyak kelas. Nah, FI ini adalah frekuensinya, di mana dari data 30 sampai 36 frekuensinya itu ada 1, didapat dari batas tunggal yang sebelumnya. Nah, data 30 ini hanya muncul satu kali, maka di frekuensinya kita tulis 1. Kemudian kita masukkan batas awal dan batas akhirnya, di mana batas awalnya itu ada. Nah, di sini saya menggunakan tanda koma, karena laptop saya bisa membaca menggunakan tanda koma. Ketika laptop teman-teman tidak bisa membaca menggunakan tanda koma, maka teman-teman bisa mencobanya menggunakan tanda titik 2, titik koma, ataupun titik. Kita tuliskan batas awal dan batas akhirnya secara bergantian. Kemudian kita tulis frekuensinya. Kita pilih yang discrete dan klik OK. Nah, ketika autograph-nya error, mungkin data kelompok ini, batas awal dan batas akhir serta frekuensinya yang saya masukkan tidak memenuhi syarat untuk mencari nilai mean, modus, median, kuartil, simpan baku, dan varians, sehingga aplikasi autograph-nya tidak dapat menemukan hasilnya. Nah, langkah selanjutnya atau langkah alternatifnya yaitu kita pilih user raw data. Kemudian kita klik edit. Nah, jadi kita masukkan data mentah kita yang sebelumnya, di mana data mentahnya itu ada. Kemudian kita klik OK. Maka di batas awal dan batas akhirnya serta frekuensinya akan langsung tertulis secara otomatis. Kemudian ketika ini sudah di-screen, kita klik OK. Pilih yes. Nah, maka akan muncul raw data di Pack4. Ketika kita ingin melihat hasilnya, kita klik yang Sigma X ini atau View Statistic Box. Nah, di sini itu ada raw data atau data tunggal, dan di sini itu ada grouped data atau data kelompok. Di mana dari data kelompok tadi saya memiliki frekuensi 23, meannya 48,32, standard deviation-nya ada 7,99, modal kelasnya ada 50, lower quartile-nya ada 41,06, dan mediannya ada 51, upper quartile-nya ada 54,45, dan IQ rangenya itu ada 13,38. Ketika ingin melihatnya secara lebih detail, maka kita pilih yang Table of Statistics. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana ini frekuensinya 23, meannya ada 47,54, standard deviation-nya itu ada
14 dan variansnya itu ada 196,1. Kita juga bisa menggesernya ke kanan. Nah, maka akan muncul seperti ini, di mana ini adalah frekuensinya. Ya. Ketika kita ingin melihat ulang dari hasil data mentah yang pertama, kita bisa pilih yang pack 1. Nah, kemudian kita klik sigma ini. Nah, maka akan muncul data kita yang pertama. Kemudian kita bisa lihat data yang kedua. Kita pilih yang pack 2, kita klik sigma X. Nah, maka akan muncul raw data dari data mentah yang kedua. Kita ingin melihat dari data mentah yang ketiga, kita bisa pilih yang pack 3. Kemudian pilih yang table of statistik atau sigma X ini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana cara mencari nilai mean, modus, median, kuartil, simpang baku, dan varian menggunakan aplikasi autograph. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.